Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Eh, Sekarang kita akan bahas materi tentang nilai eigen dan vektor eigen. Materi terakhir untuk UAS. Minggu depan kita udah UAS. Harusnya sih ada satu lagi diagonalisasi, tapi nanti semoga masih ada waktu, nanti coba saya share saja videonya ya, Anda pelajari sendiri kalau yang diagonalisasi. Nah, ini nilai eigen dan vektor eigen. Jadi, jika A adalah sebuah matriks N kali N, maka sebuah vektor yang tak nol dalam Rn, ini masih ada hubungannya dengan apa? Vektor, disebut vektor eigen dari A. Jika AX adalah kelipatan skalar X, yakni AX sama dengan lambda X. Maksudnya gimana nanti akan saya jelaskan ya. Jadi, vektor X 12 adalah vektor eigen dari A 3, 8, 0, min 1. Ini maksudnya gimana? Anda lihat kan ada rumus AX sama dengan lambda X. Nah, ini kita bisa cari nilai eigennya dengan cara, ya Anda tinggal masukin aja rumus yang ini, persamaan ini maksudnya. Nah, persamaan yang warna kuning, kita lihat ya. Benar nggak sih vektor X adalah vektor eigen dari A? Anda bisa lihat di sini. Anda lihat. Apa sih? Vektor eigen dan nilai eigen ya. Vektor vektor eigen dan nilai eigen, atau kebalikannya juga boleh, nilai eigen dan vektor eigen. Nah, katanya tadi di contoh 1 saya bilang vektor X 12 adalah vektor eigen dari A sama dengan 3, 8, 0, min 1. Kayak gitu. Misalnya tunjukkan aja gimana. Ya udah, kita bisa tunjukkan, maka gitu. Kita lanjutkan aja yang tadi. Maka kan kita punya persamaan A dikali X sama dengan A-nya 3, 0, 8, min 1. Kayak gitu ya. Terus kita punya X juga. X-nya adalah 1, 2. Kita masukkan. Kita kalikan, perkalian matriks gimana? 3 kali 1 tambah 0 kali 2 ya. 8 kali 1 tambah min 1 kali 2. Nah, jadinya kita peroleh 3, yang atas kan 3, ini 3 kali 1 tambah 0 kali 2, 3 tambah 0, 8 kali 1, min 1 kali 2, 6. Nah, 6. Nah, ini kan kalau misalnya 3-nya saya keluarkan nih, 3. Ini kan 3 berarti 3 kali 1 ya. 3 itu bisa kita uraikan 3 kali 1, 6 itu kita bisa uraikan 3 kali 2. 3 ini kita keluarkan, saya tulis di sini 3. Sisanya berarti tinggal 1, 2. Nah, inilah yang kita sebut nilai eigen. Tadi kan kita ngomongin nilai eigen itu, sini ya. Nilai eigen.
itu AX sama dengan lambda kali X. Nah, kayak gini. Ini kan yang 1, 2 adalah vektor X. Yang ini vektor X, berarti yang ini lambdanya. Lambda itu nilai eigen kan, lambdanya 3. Atau kita sebut nilai eigen. Nah, kayak gitu. Itu yang disebut vektor eigen dan nilai eigen. Silakan ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan lagi materinya yang tadi? Itu 3 dari mana, Bu ya? 3 yang mana? 3, 1/2. 3, 1/2. Mana yang 1/2? Saya nggak nulis 1/2. Itu apa? 3, 6 itu sama dengan 3, Bu, maksudnya, Bu. Yang ini sama dengan 3. Ya. Ini kan 3 kali 1. Kalau 3 itu kan perkaliannya 3 kali 1 kan? Bisa kita uraikan. Kalau 6 itu bisa kita uraikan 3 kali 2. Karena sama-sama punya 3, 3-nya bisa dikeluarin. Yang ini kalau kita keluarkan angka 3-nya berarti sisanya 1. Yang ini kalau dikeluarkan angka 3-nya sisanya 2. 1 dan 2. 1 dan 2 kan ini. Vektor X. Gitu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, silakan. Ada lagi? Gak ada ya? Kalau nggak ada, kita stop dulu yang ini. Kita balik lagi ke materi yang tadi. Nah, katanya, untuk mencari nilai eigen dari sebuah matriks A yang berukuran N kali N, maka dapat dituliskan sebagai berikut. AX sama dengan lambda X. AX sama dengan lambda kali I. Kita tahu kalau misalnya di matriks itu, kalau suatu matriks dikalikan identitas, ya matriks itu sendiri. Berarti lambda ini boleh kalikan I, terus mengali dengan X. Terus AX-nya kita operasikan 0 sama dengan lambda IX dikurangi AX. Gitu ya. Terus X-nya ini kan sama-sama punya X nih. Sama-sama punya X, saya kasih tanda merah. Nah, X-nya boleh keluar 0 sama dengan lambda I dikurangi A. Nah, berdasarkan teorema 13, pembahasan determinan yang sebelumnya, maka persamaan ini tuh bisa kita tulis determinan lambda I dikurangi A sama dengan 0. Nah, makanya sekarang kita bisa nyari nilai-nilai eigen dari suatu matriks. Kalau tadi kita punya vektor X, punya vektor A misalnya, ada 2 vektor, kita nunjukin dia vektor eigennya bukan, kayak gitu. Kalau sekarang ada matriks, bisa kita tunjukkan matriks tersebut nilai eigennya berapa. Kayak contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2, kita tunjukkan ya. Kita cari nilai eigennya. Carilah nilai-nilai eigen dari matriks berikut. Matriksnya A sama dengan 3, min 1, 2, 0. Nah, kita cari ya. Kita cari. Saya next. Contoh 2. Contoh 2, carilah nilai eigen, nilai-nilai eigen nilai eigen dari matriks A sama dengan 3, 2, min 1, 0. Oke, kita cari penyelesaiannya. Tadi itu penyelesaiannya adalah
Katanya kita punya persamaan determinan lambda dikali I dikurangi A itu sama dengan 0. Berarti kita bisa substitusi determinan ini lambda. Karena ini matriksnya ukurannya 2 kali 2, berarti matriks identitasnya juga ukuran 2 kali 2. 1, 0, 0, 1. Kayak gitu. Kita substitusi 1, 0, 0, 1 dikurangi A. A-nya 3, 2, min 1, 0. Sama dengan 0. Ya udah, tinggal Anda kali-kalikan lambdanya. Lambda kali 1 berapa? Lambda ya. Lambda kali 0. 0. Ya. Bu. 0. Yang ini lambda kali 0. 0. 0. Lambda kali 1. 1. Lambda. Lambda. Ya, atau 1 lambda dikurangi 3, 2, min 1, 0. Kayak gini. Sama dengan 0. Kayak gitu ya. Nah, sekarang berarti ini determinannya bisa kita tulis. Determinannya bisa kita tulis lambda dikurangi 3, 0 dikurangi 2, berapa? Negatif 2 ya. 0 dikurangi negatif 1, berapa? 1. 1. Lambda dikurangi 0. 0. Lambda. Lambda dong. Ya. Setelah itu berarti sama dengan 0. Ingat determinan kalau ukuran 2 kali 2 kan tinggal dikalikan diagonalnya. Berarti kalau misalnya Anda kalikan lambda kali min 3 gitu, saya tanda panah ke sini ya. Lambda dikurangi 3, maksudnya dikali lambda, dikurangi 1 dikali min 2 sama dengan 0. Determinan gitu kan ya. Berarti kita back ke sini ya. Kita next. Tadi lambda dikurangi 3 dikali lambda. Terus kemudian min 1 kali min 2. Dikurangi 1 dikali negatif 2 maksudnya. Sama dengan 0. Nah, ayo kita kali-kalikan. Lambda kali lambda jadi lambda kuadrat. Min 3 kali lambda. Min 3 lambda ya. Negatif 1 kali negatif 2. Berapa? 2. Negatif 2. 2. Negatif 2 ya. 2 ya. Berarti sekarang tugas kita adalah mencari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 2, kalau dijumlahkan hasilnya minus 3. Berapa itu bilangannya? Min 2 kali Lambda min minus 1, 2, lambda minus 1. Min 1, min 2 ya. Min 1, Iya, Bu. min 2. Jadi Iya, Bu. lambda minus 1 atau lambda negatif 1, lambda minus 2. ini 2 sama dengan 0. Jadi dari sini kita peroleh lambdanya sama dengan 1 ya. Terus satu lagi lambdanya sama dengan 2. Katakanlah ini lambda 1, lambda 2. Lambda sama dengan 1, lambda sama. Ya. Jadi kita peroleh nilai eigennya. Nilai eigen dari matriks 3, 2, min 1, 0 adalah lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 2. Silahkan ada pertanyaan nggak dari sini? Dari contoh yang ke... Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Boleh. Vektor eigennya yang mana ya, Bu? Kenapa? Vektor eigen setelah matriksnya dikali atau gimana, Bu? Vektor eigen. Vektor eigennya kita dapat berarti tadi kan kalau misalnya Determinan. kalau misalnya ini kan kita punya X-nya 1, 2 gitu ya.
terus kemudian itu kan vektor eigennya, A dikalikan X-nya. Nah, nanti vektor eigennya dicari setelah ini. Kita cari basisnya dulu. Ini kan kita dapatnya nilai eigennya aja, vektor eigennya belum dapat. Nanti kita cari setelah kita dapat basisnya. Vektor eigen itu kan X1, X2 kan, jadi kayak misalnya matriks yang ini, nih, 3, 2, min 1, 0. Tadi rumusnya A dikali X sama dengan lambda kali X itu. Ini dikali X sama dengan lambda dikali X. Berarti kalau misalnya kayak gitu, 3, 2, min 1, 0. Nah, X-nya nanti bakalan kita cari pertama untuk lambdanya 1, terus yang kedua untuk lambdanya 2. Basis dari vektor eigennya setelah ini kita cari. Seperti itu. Kalau di sini vektor eigennya nggak ada, justru kita mau nyari nilai eigennya. Tapi kalau yang contoh soal 1 tadi, Bu, nomor 1 tadi, Nah, kalau contoh soal vektor nomor eigennya diketahui. ya, kalau contoh soal nomor 1 tadi vektor eigennya diketahui. Kita pengen nunjukin nih, bener nggak sih 1, 2 itu vektor eigen dari A? Oh, ternyata memang ada kelipatannya. Oh, berarti ini nilai lambdanya, nilai eigennya. Nah, berarti si 1 dan 2 itu adalah vektor eigennya. Gitu. Oke, makasih ya, Bu. Oke. Silakan ada pertanyaan lagi. Ya, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Kita lanjutkan ini. Cukup, Bu. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan next-nya. Tadi apalagi? Nah, ini ada teorema 1 katanya, kalau dinilai eigen dan vektor eigen, jika A adalah sebuah matriks N kali N, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen satu sama lain. Lambda adalah nilai eigen dari A. Tadi udah kita bahas, sistem persamaan lambda I dikurangi A dikali X sama dengan 0, mempunyai pemecahan yang tak trivial. Maksudnya tak trivial itu bentuknya sistem persamaan linear homogen, yang udah kita bahas dulu di sebelum UTS di bab pertama. Terus ada sebuah vektor tak nol di dalam Rn, sehingga AX sama dengan lambda X. Vektor tak nol X itu yaitu tadi vektor eigennya yang kita bahas tadi di contoh 1. Lambda adalah pemecahan real, ini real ya. Real dari persamaan karakteristik lambda I dikurangi A sama dengan 0. Nah, sekarang tugasnya setelah ini, kalau misalnya kita udah punya nilai eigen, gimana sih kita tahu basis-basis dari suatu matriks ini? Kalau kemarin kita nunjukin basis itu bebas linier, bergantung linier, kombinasi linier. Sekarang kalau misalnya kita punya matriks, kita disuruh nyari nih basis-basis dari matriks ruang eigennya berapa. Kita lihat ya contohnya. Ini ceritanya panjang karena materinya kombinasi dari materi awal sampai yang terakhir. Oke, silakan Anda perhatikan. Dan ini harus saya sampaikan karena harusnya ketika nanti belajar metode numerik, Anda bisa gitu. Saya nggak tahu nanti metode numeriknya siapa yang ngajar. Kalau saya sih dulu ada hubungannya dengan metode numerik. Nah, di sini contoh yang ketiga. Contoh 3. Kayak gitu. Carilah
basis untuk ruang eigen dari. Nah, ini matriksnya, kalau tadi matriksnya ukurannya 2 kali 2, sekarang kita coba yang 3 kali 3 ya, biar Anda juga bisa mencari nilai eigennya. Min 2, 3, 0, 0, 0,5. Oke, kita cari solusinya. Nah, solusinya sama. Anda harus cari dulu nilai eigennya. Oke, berarti kita mulai akan dicari terlebih dahulu persamaan karakteristik. Dari matriks A. Kayak gitu. Berarti kita mulai determinan lambda I dikurangi A sama dengan 0. Ingat kalau misalnya ukuran 3 kali 3, I-nya gimana? 1, 0, 0, terus? 0, 1, 0. Iya. 0, 1, 0, 0, 0, 1 ya. Berarti kita Ya, Bu. mulai di sini determinan lambda, tanda determinan itu kayak mutlak. Gitu nih. Lambda I-nya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dikurangi A-nya 3, min 2, 0, min 2, 3, 0, 0, 0, 5. Kayak gitu. Sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini berarti bisa kita kali-kalikan. Saya pindah sini ya. Berarti saya bisa kali-kalikan determinan. Berarti jadinya yang ini lambda kali 1 kan 0, 0, 0 gitu. 0. Ya, 0 lambda 0, 0, 0 lambda ya. Untuk yang I kan kita kalikan begitu. Sekarang matriks A-nya adalah 3, min 2, 0, min 2, 3, 0, 0, 0, 5. Sama dengan 0. Nah, setelah ini gimana? Determinan, ini lambda dikurangi 3. Lambda dikurangi 3. Terus yang ini berapa? 0 dikurangi 2. 2. 2, Bu. Iya, 2. Oke, 2. Terus yang sebelahnya? 0. 0. Terus kemudian lagi 0, ini berapa? 2. 2. 2. Yang mana? 2. Terus yang bawahnya? Lambda 3. Lambda 3. Lambda dikurangi 3. Oh, lambda kurang 3. Lambda dikurangi 3. Lambda dikurangi 3. Harus jelas ya, lambda 3 itu gimana? Lambda dikurangi 3. Lambda 3 mah cuma kayak gini aja nulisnya. Lambda 3. Kayak gitu. Terus next. 0. 0. Yang bawah? 0. 0. 0. Yang lagi 0. 0. Lambda kurang 5. Lambda min 5. Sama dengan 0. Ingat, kalau nyari determinan, aturan Kramer, pakai aturan Kramer. Kalau cari determinan ukuran 3 kali 3, pakai aturan
Kramer. Saya pilih baris 1 ya. Saya pilih baris 1 berarti yang ini lambda min 3. Jangan di sini deh. Aturan Kramer. Saya pilih baris 1 berarti yang ini positif, negatif, positif. Yang ini ya. Lambda min 3 berarti baris 1 kolom 1 lambda min 3 dikali lambda min 5 kayak gitu. Ya enggak? Dikurangi 0. Atau Anda pusing mau ditulis sisa matriksnya? Iya Bu, boleh Bu. Sisa matriksnya apa? Kalau lambda min 3. Baris 1 kolom 1. Sisa matriksnya lambda min 3, 0, 0, lambda min 5. Kayak gitu. Sekarang negatif 2. Negatif 2. Yang ini sisa matriksnya berapa? 2, 0, 2, 0, 0 min 5. 0 lambda min 5. lambda min 5. Terus yang 0, plus 0. Plus 0 udahlah nggak usah ditulis ya, sisa matriksnya kan dikali 0, tetap 0 ya. Ngapain gitu, nggak ada kerjaan menurut saya gitu. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini, lambda min 3, terus yang di dalam kurungnya jadi berapa? Lambda min 3 dikali lambda min 5 gitu. Dikurangi 0 kali 0, kayak gitu kan? Kalinya diagonal ya. Terus sekarang yang 2, negatif 2. Negatif 2 jadinya gimana yang di dalam kurungnya? 2 dikali lambda min 5. 2 kali lambda min 5 dikurangi 0 kali 0. Ditambah 0. Ditambah 0 cuekin aja lah, udah selesai gitu ya, anggap selesai. Kalau 0 itu. Nah, sekarang berarti lambda min 3 dalam kurung lambda min 3 kali lambda min 5. Nah, ini kan udah 0 nih, nggak usah dioperasikan lagi. Dikurangi 0 ya bilangannya itu sendiri. Yang ini berarti negatif 2 kali negatif 2 dikurangi 4 lambda min 5. 0-nya juga nggak usah, abaikan aja. Ini dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat nih, sama-sama punya lambda min 5. Lambda minus 5. Iya, kita keluarkan lambda minus 5-nya. Lambda minus 5 berarti sisanya tinggal, kalau saya keluarkan sisanya lambda minus 3, lambda minus 3 gitu. Kita tulis lambda minus 3, lambda minus 3. Kalau yang ini sisanya tinggal angka 4. Dikurangi 4. Sama dengan 0. Gitu. Ya udah, kalau kayak gitu lambda minus 5. Kita kalikan dulu yang ini, yang ini lambda kali lambda, lambda kuadrat, lambda kali 3, negatif 3 lambda, negatif 3 kali lambda, negatif 3 lambda ya. Negatif 3 kali negatif 3? 9. Ya, plus 9. Plus 9, kayak gitu. Bu, itu 4. Maaf Bu. Ya, kenapa? Lambda minus 5-nya bukannya hilang Bu? Bukan Sebelah hilang. kanan. Yang sebelah kanan ini saya keluarkan. Ini kan lambda minus 5. Bukan, maksud saya ini apa, yang setelah itu lambda minus 5-nya kan pindah ke kanan jadi bagi. Dicoret aja langsung, nggak bisa Bu. Dicoret sama yang mana? Lambda minus 5-nya pindah ke ruas sebelah kanan. Kan berarti kan dibagi. Apa sih ini? Dibagi. Ya nggak bisa. Dibagi. Nggak bisa langsung. Oh iya, nggak bisa. Ya nggak bisa ya. Nah, sekarang kan kita, ini ada variabel lambda di sini.
Lambda minus 5 dalam kurung lambda kuadrat minus 3 lambda dikurangi 3 lambda berapa? Negatif 6 lambda. Ya, negatif 6 lambda ditambah 9 dikurangi 4. 5. 5. Sama dengan 0. Nah, ini kan harus kita faktorkan nih yang ini. Yang ini harus kita faktorkan. Kita harus cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 5, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6. Berapa bilangannya? Lambda minus 5, lambda minus 1. Iya, berarti ini lambda, yang ini minus 1, minus 5, minus 1, minus 5. Lambda minus 1, lambda minus 5. Ini untuk faktor yang ini ya. Nah, sekarang berarti nilai eigennya ada 3, kayak gitu, sama dengan 0. Ya udah kita dapat lambda sama dengan 5 nilai eigennya, dan lambda sama dengan 1. Ya udah terserah, misalnya lambda 1 2 sama dengan 5, lambda 3 sama dengan 1. Jadi diperoleh nilai eigennya lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 5 dan lambda 3 sama dengan 1. Ini baru nilai eigennya, kita belum nyari basisnya. Silakan sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjutkan untuk mencari nilai basis. Nah, dari sini silakan ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan cari basis. Silakan. Ya sebenarnya yang runyam-runyamnya pastinya saat mencari nilai eigen sih menurut saya. Kalau misalnya udah ukuran 3x3 kan pasti agak runyam di sininya nih kalian. Lambda min 5-nya dikeluarin gitu kan. Gimana caranya biar bisa dapat faktornya. Silakan ada pertanyaan dulu gak sampai cari nilai eigen sebelum saya lanjutkan untuk mencari basis dari matriks A. Tidak, Bu, tidak ada. Ya, kalau nggak ada, Anda boleh gabung lagi ya. Ini nanti keputus biar gak putus nyambung gitu. Bentar. Bu. Ya.